Tema pagi hari ini adalah masalah dan solusinya. Kita buka lebih dahulu dalam Lukas 1 ayat yang ke-37. Silakan dibacakan Bu, Lukas 1 ayat yang ke-37. Kemudian disambung Markus 9:23. Markus 9 ayat yang ke-23. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau datang, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kehidupan kita mempunyai masalah. Dan kita harus sadar ada masalah-masalah yang bisa kita selesaikan dengan kekuatan dan hikmat kita. Tetapi ada juga masalah-masalah yang tidak dapat kita selesaikan dengan hikmat dan kekuatan kita. Karena itu sudah menyangkut keterbatasan diri kita sebagai manusia, ya. Ketika kita bisa menyelesaikan masalah, artinya kita lebih kuat daripada masalah itu. Ketika kita bisa menyelesaikan persoalan yang ada, artinya kita lebih kuat daripada persoalan itu. Pertanyaannya adalah, seberapa kuatkah di dalam kehidupan kita menanggung setiap masalah dan persoalan yang ada? Dari pembacaan yang sudah dibacakan tadi, kita mendapatkan satu pernyataan yang menarik. Yang pertama adalah Lukas 1 ayat yang ke-37 adalah mengenai berita tentang kelahiran Yesus. Ketika terjadi dialog antara malaikat Gabriel dengan Maria. Ketika malaikat Gabriel mengatakan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan, Maria bertanya, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Karena aku masih belum bersuami. Lalu kemudian malaikat Tuhan mengatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kemudian terambil dari Markus 9 ayat 23 adalah ketika Yesus bertemu dengan seorang anak yang sedang kerasukan, ya. Dan orang tuanya sudah begitu bingung dan ternyata tidak ada yang bisa menolong. Lalu kemudian ketika Tuhan datang dan Tuhan mengusir, orang itu menjadi takjub dan Tuhan katakan, katamu, jadi kata daripada orang tua anak yang dirasuk setan itu, jika engkau dapat, ini ditirukan ulang oleh Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Artinya yang Tuhan lakukan itu bisa dilakukan juga oleh orang yang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai manusia di dalam firman Allah, manusia itu dicipta menurut gambar dan rupanya Allah. Setelah Allah membentuk manusia dari debu tanah liat, lalu Allah menghembuskan nafasnya, menghembuskan ruahnya, menghembuskan nafas hayai, menghembuskan rohnya. Dan itu yang membuat manusia segambar dan serupa dengan Allah. Dalam arti bukan wujud fisiknya, tetapi yang ada dalam diri daripada manusia, sifat-sifatnya sebelum jatuh dalam dosa adalah sifat-sifat ilahi yang ada dalam hidup manusia. Jadi manusia itu kalau boleh dikatakan KW2-nya Tuhan. Dan itu yang bisa terjadi dalam kehidupan kita seperti yang dikatakan oleh Tuhan tadi. Jika kamu percaya, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Setelah kejatuhan daripada manusia, kemampuan ilahi daripada manusia itu mulai rusak. Ada istilah dalam bahasa Yunani yaitu poema. Poema itu adalah puisi Allah artinya. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka tabiat-tabiat yang ilahi yang ada dalam diri manusia itu menjadi rusak. Kasih manusia tidak lagi kasih agape. Kasih manusia sudah menjadi kasih eros, kasih filia.
kasih yang tidak benar-benar kasihnya Allah kembali. Mulai ada intrik-intrik dosa yang ada dalam diri manusia. Manusia mulai saling menjatuhkan, manusia saling menyombongkan diri. Itu yang terjadi oleh karena gambar daripada Allah yang ada dalam diri manusia itu menjadi rusak. Dan lewat kehadiran daripada Yesus melalui karya penyalibannya, manusia dibawa kembali kepada keutuhan gambar Allah. Dalam Galatia dikatakan, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka yang terjadi pada saat itu adalah penyunatan batin, penyucian batin. Ini penting bagi manusia. Karena ketika batin daripada seseorang itu sudah disembuhkan oleh Tuhan, maka semuanya itu akan mengikuti. Ini yang harus kita sadari bersama-sama. Sehingga dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, bagi mereka yang sudah percaya Tuhan dan bertobat, bagi mereka yang sudah menyunatkan hatinya kepada Tuhan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kemampuan ilahi mulai kembali dalam kehidupan manusia. Seorang Perdana Menteri Belanda namanya Abraham Kuyper, ya, itu sebelum abad-abad 19, ya, sekitar abad 18-19. Dia adalah seorang Perdana Menteri, lalu kemudian dia menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, yang menarik adalah ketika Abraham Kuyper menjadi Perdana Menteri Belanda, maka Belanda mencapai pada saat itu tahap kemakmuran, tahap keberhasilan yang luar biasa dalam segala bidang. Mengapa itu bisa terjadi? Karena Abraham Kuyper dipenuhi oleh Roh Allah. Karena Abraham Kuyper telah menerima kemampuan ilahi yang ada di dalam hidupnya. Setiap kehidupan orang percaya, dia mempunyai kemampuan ilahi. Karena ketika kita percaya, itu bukan kita, firman Tuhan katakan, tetapi oleh karena Roh Kudus yang memampukan kita percaya kepada Tuhan. Itu sebagai benih, itu sebagai tunas, di mana Roh Kudus akan berkarya lebih jauh lagi dalam hidup kita. Kadang ada orang percaya dia sudah puas ketika dia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan. Karena pada saat itu sebenarnya Tuhan sedang membuat di dalam kehidupan kita menjadi sesuatu yang lebih baik lagi, menjadi sesuatu yang lebih besar lagi. Yesus yang kaya datang ke dalam dunia rela menjadi miskin supaya lewat kemiskinannya kita diperkaya. Nah, itu kemampuan ilahi yang sebenarnya harus ada di dalam kehidupan kita. Dan kemampuan itu yang akan membuat saudara memiliki kekuatan mengatasi masalah dan persoalan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hal yang kita mau lihat pagi hari ini mengenai kesalahan-kesalahan ketika menghadapi masalah dan persoalan. Yang pertama adalah kesalahan daripada Naomi melihat masalah dengan kekuatan sendiri dan cara pikirnya sendiri. Ya, kita tahu bersama-sama bahwa kitab Rut ini sejajar dengan kitab Hakim-Hakim. Jadi setelah kejadian keluaran ini Tuhan memanggil bangsa Israel, kejadian Tuhan memanggil Abraham, keluaran Tuhan memimpin bangsa Israel, imamat itu adalah kejadian keluaran, imamat itu adalah mengenai hukum-hukum daripada bangsa Israel, lalu kemudian kitab Bilangan, lalu kemudian kitab Ulangan, Yosua, baru kemudian Hakim-Hakim. Artinya apa? Artinya bahwa Elimelek dan Naomi, dia sudah terikat dengan janjinya Tuhan. Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Ini adalah sebuah perjanjian yang Tuhan sampaikan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya. Jadi artinya apa? Artinya tidak ada satu perkara pun yang dihadapi oleh umat Israel pada waktu itu yang tidak diketahui oleh Tuhan. Dan karena itu diketahui oleh Tuhan, maka sudah pasti sebagai bangsa yang dibebaskan oleh Tuhan, sebagai bangsa pilihannya yang daripada Tuhan, pertolongan Tuhan itu selalu ada.
Sekali-kali orang benar itu tidak dibiarkannya jatuh dan tergeletak, karena tangan Tuhan akan menopang di dalam kehidupannya. Ini adalah prinsip firman Allah. Ini adalah prinsip kebenaran daripada firman Allah. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan persoalan, tidak untuk membuat kita jatuh. Masalah persoalan tidak untuk membuat kita jatuh, tetapi sebaliknya, rancangan-rancangan Tuhan kepada kita bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Dan itu akan menjadi sebuah titik tolak di mana kehidupan kita akan menjadi luar biasa. Masalah dan persoalan adalah sebuah proses untuk membentuk iman kita. 40 tahun Musa ada di padang gurun setelah dia membunuh mandor Mesir karena menganiaya daripada bangsa Israel. Yusuf menunggu 13 tahun dengan segala liku-liku kehidupannya sampai dia diangkat menjadi orang kedua yang berada di Mesir. Abraham selama 25 tahun dia menanti Ishak sebagai anak perjanjian dengan liku-liku yang dia alami. Artinya apa? Artinya bahwa proses-proses itu mendatangkan kematangan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Dalam kehidupan daripada Naomi, Bapak Ibu Saudara, seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita lupa bahwa kita adalah miliknya Tuhan. Saya tekankan, seringkali kita lupa bahwa kita adalah miliknya Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah dan persoalan, ingat baik-baik, kehidupan kita sudah ditebus oleh Tuhan, kehidupan kita memiliki Tuhan, Immanuel. Artinya Allah yang beserta dengan kita. Lalu kemudian Matius 28 ayat yang terakhir, ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan zaman, sampai kepada akhir kesudahan hidup kita. Tuhan akan menyertai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini seringkali seperti murid-murid Tuhan. Mereka mengajak Tuhan, tetapi mereka melupakan Tuhan. Mereka ada bersama-sama dengan Tuhan, tetapi mereka tidak menghiraukan Tuhan. Ketika murid-murid sedang di perahu bersama dengan Tuhan, lalu kemudian diterjang dengan badai. Badainya cukup keras kalau boleh saya katakan. Dan itu membuat di dalam kehidupan daripada murid-murid, jadi kalau saudara ke Israel, di sepanjang Danau Galilea itu bangunannya di sebelahnya itu bukit-bukit. Jadi mengapa ada badai di sana? Jadi ketika angin itu menghantam daripada bukit itu, dia mempunyai kekuatan yang lebih besar untuk dibawa ke Danau Galilea. Ketika murid-murid membawa Tuhan dan ketika perahu mereka sedang dihantam, yang pertama-tama mereka lakukan adalah menyelesaikannya dengan caranya sendiri, menyelesaikannya dengan kekuatannya sendiri. Padahal itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin mereka selesaikan dengan kekuatannya sendiri. Ya. Dan apa yang terjadi? Seringkali orang percaya bertindak seperti ini. Ketika sudah tidak ada daya, ketika sudah tidak ada kekuatan lagi, baru ingat Tuhan. Ya. Tetapi ketika masih bisa, masih ada kekuatan, mereka melupakan Tuhan. Nah, Tuhan katakan apa kepada murid-muridnya? Hei kamu yang kurang percaya, mengapa kamu takut dan kurang percaya? Kurang iman, bukannya tidak ada iman, kurang iman dan takut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang takut itu artinya kasihnya Tuhan tidak penuh dalam hidupnya. Ketika seseorang itu kasihnya Tuhan itu penuh dalam kehidupannya, dia nggak akan takut. Apapun yang saudara hadapi, ketika kasihnya Tuhan itu penuh dalam kehidupan saudara, saudara tidak akan takut. Yang namanya berjalan di lembah bayang-bayang maut. Ulangi, lembah bayang-bayang maut. Bayang-bayang itu lebih besar daripada kita. Ya, mungkin bisa 5 kali, mungkin bisa 10 kali lipat besarnya bayang-bayang. Tapi ingat baik-baik, bayang-bayang itu tidak akan pernah bisa melawan kita. Bayang-bayang itu tidak akan pernah bisa menghancurkan kita. Justru seringkali ketakutan, kekhawatiran itu yang menghancurkan dalam hidup kita.
Masalah itu, persoalan itu merupakan bayang-bayang. Dia tidak punya kuasa apa-apa dalam kehidupan kita. Tetapi kecenderungannya adalah ketakutan dan kecemasan kita yang membuat kita menjadi tidak berdaya, yang membuat kita sakit, akhirnya bisa kepada hal yang lebih fatal lagi. Itu yang sering kali terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, miliki kasihnya Tuhan. Miliki persekutuan dengan Tuhan. Ya. Ketika dalam hidup orang percaya itu dipenuhi dengan kasihnya Tuhan, maka dia tidak akan takut dengan apapun juga yang sedang dihadapi dan yang sedang terjadi di dalam hidupnya. Hikmat Tuhan itu akan menyertai, pertolongan Tuhan itu akan diterima, mujizatnya itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, jadi jangan kita berusaha ketika menyelesaikan sebuah masalah dan persoalan dengan kekuatan sendiri. Kita belajar daripada kehidupan Yosua. Yosua tidak mengapa-apakan tembok Yeriko sebelum sampai dia kepada mendapatkan pimpinan daripada Tuhan. Sebuah langkah akan menjadi langkah yang benar, akan menjadi langkah yang tepat ketika kita mendapatkan pimpinan daripada Tuhan. Ulang kali saya katakan, ketika kami di masa-masa yang lalu menghadapi masalah dan persoalan, saya belajar bagaimana mengandalkan Tuhan, mengandalkan pimpinan Tuhan sebelum bertindak. Ya, karena ketika kita bertindak dengan kekuatan sendiri, itu hasilnya belum tentu berhasil. Tetapi ketika kita bertindak dengan pimpinan Tuhan, hasilnya itu pasti akan oke. Bersama dengan Yesus beres kabeh. Ya, amin. Nah, ini yang harus kita sadari bersama-sama. Yosua sebelum dia melawan Yeriko, Yosua tidak melakukan apa-apa. Dia hanya melihat tembok Yeriko, mungkin mata-matanya sudah memberitahu tembok itu sangat tebal dan setiap berapa meter itu ada penjaga. Jadi itu satu tembok yang sangat sulit dikalahkan. Dan untuk mengalahkan yang lainnya itu akan menjadi mudah jika sudah mengalahkan Yeriko. Jadi seringkali Tuhan izinkan sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kita untuk kita hadapi dan kita kalahkan, supaya yang kecil-kecil itu akan menjadi mudah dalam hidup kita. Nah, setelah Yosua dikatakan di sana bergumul dengan panglima bala tentara Allah, maka barulah Yosua bertindak sesuai dengan yang Tuhan perintahkan kepadanya, tanpa mengurangi, tanpa menambah. Setiap hari selama 6 hari mengelilingi tembok Yeriko tidak bersuara. Pada hari yang ke-7 mengelilingi 6 kali tidak bersuara, tetapi pada putaran yang ke-7 mereka berteriak dan tembok itu roboh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah Tuhan Yesus lebih besar daripada segalanya. Percayalah, Tuhan Yesus lebih besar dari segala macam persoalan dan permasalahan yang kita hadapi. Dan percayalah, bersama dengan Tuhan, kemenangan pasti akan kita capai. Kita belajar daripada kehidupan Daud. Daud dengan Saul beda. Meskipun Daud adalah orang yang tidak berpengalaman secara militer, orang yang tidak berpengalaman berperang, ketika ditanya oleh Saul, pengalamanmu apa? Daud bilang, Tuhan, aku nggak pernah menghadapi tentara. Yang kuhadapi itu beruang, singa. Yang kuhadapi itu binatang buas yang hendak mengganggu kawanan kambing dombaku. Senjatamu apa? Aku hanya punya tongkat dan ketapel. Ya, sesuatu hal yang secara manusiawi itu mustahil untuk bisa dibawa di dalam sebuah medan pertempuran. Tetapi itu yang Daud punya. Dan ketika Saul mencoba mengenakan baju perang tidak terlalu besar, membawa senjata terlalu berat. Ya, jadi Daud hanya membawa dengan apa yang dia punya. Mengutip dari Pastor Budi Lantang, yang kecil ketika bermitra dengan Tuhan, maka itu akan menjadi besar. Hanya dengan tongkat dan ketepil dan kerikil yang dipunyai, Daud menghadapi Goliat. Orang mungkin pada waktu itu bangsa Israel sudah cemas. Bagaimana mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat dengan senjata yang amat sangat sederhana? Sementara orang-orang Filistin yang menjagokan Goliat, mereka bersorak-sorak
karena mereka melihat musuhnya tidak seimbang. Tetapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Daud tidak gentar, Daud tidak takut. Daud justru maju menghadapi Goliat. Ya, Daud justru maju menghadapi Goliat. Mengapa? Karena sebenarnya setiap masalah dan persoalan Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita untuk kita naik level. Ya, jadi masalah dan persoalan itu bukan penghalang. Masalah dan persoalan itu untuk membuat kita naik level yang lebih tinggi. Ya, mengapa naik level yang lebih tinggi? Karena ketika kita menghadapi masalah dan persoalan, artinya iman kita diuji. Ketika iman kita diuji dan kita kuat dan kita menang, artinya kita diberi oleh Tuhan kemampuan untuk menanggung beban yang lebih berat lagi. Ya, untuk menanggung kepercayaan yang Tuhan berikan lebih besar lagi. Ini yang harus kita sadari bersama-sama. Ketika saudara menghadapi masalah, maka lihatlah itu sebagai kesempatan Tuhan akan menaikkan kepercayaannya kepada saudara. Kepercayaan berkatnya, kalau bagi kami hamba Tuhan, adalah kepercayaan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Kalau saudara sebagai seorang profesional, adalah kepercayaan untuk naik jabatan. Ya, karena semakin tinggi dalam kedudukan yang dialami oleh seseorang, semakin besar kepercayaan berkat yang diberikan. Artinya semakin besar pula tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadanya. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus berani menghadapi proses, harus berani menghadapi Yeriko, harus berani menghadapi Goliat. Karena itu adalah kesempatan. Masalah bukan menjadi kesulitan, tetapi masalah itu adalah kesempatan ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Teruslah melangkah, apapun yang saudara hadapi hari ini, teruslah melangkah dan percayalah, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Kemenangan pasti kita dapat, pertolongan pasti kita dapat, karena Yesus Kristus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan ucapan